penanganan COVID-19 di Kota Medan ini. Coba kita lihat Pak, berapa pilar di rumah sakit ini dikarenakan apa? Profesionalkah kita dalam menangani ini sehingga banyak persoalan di masyarakat? Teach me your voice, so I wake up. Ada tentara, ada polisi. Ini saya cerita Pak. Ini rumah sakit Mata Friska. Saya tunjukkan lagi. Seluruh Indonesia. Pertanyaan, tidak COVID tapi dengan COVID. Ini harus kita bilang. Dan jangan komunikasi. Ventilator dibayar 15,5 juta per hari. Ruangan isolasi tanpa ventilator dibayar 12 juta per hari. Bahwa diklaim sampai 5 juta. Ruangan isolasi kenangan negatif dengan Udah Pak, ini persoalan fenomena yang terjadi di masyarakat. Apakah kita, orang yang diamanahkan, orang yang ditugaskan dalam penanganan COVID ini hanya diam dan tidak melakukan action yang sporadis? Makanya saya bilang tadi, Dinas Kesehatan Kota Medan ataupun gugus tugas itu harus melakukan gap analisis Pak, antara standar yang diberi pemerintah Kementerian Kesehatan dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Apa yang diceritakan tadi Bu Kesmas dengan Pak Renvil itu sudah ada petunjuk guidance-nya sejelas-jelasnya dibuat Kementerian Kesehatan. Baca Pak, saya sudah baca. Saya sudah baca full, selengkap semua diatur. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Kita juga nih mau tanya nanti nih, mau tanya dengan pengelola laboratorium ini melakukan analisa terjadi beberapa perbedaan. Kita juga punya testimoni Pak, ketika di hari yang sama ini seorang pelaut karena dipersyaratkan untuk pengetesan hari ini positif, di hari yang sama juga negatif sehingga dia berangkat ke Malaysia dia negatif hasilnya di hari yang sama. Miris kita ini. Makanya saya bilang terjadi penyimpangan analisa itu biasa terjadi. Makanya kita cross check nih Pak Usu meminterbu ini pakai metode apa? Dari pengambilan spesimen juga harus disamakan Pak. Harus mempunyai standar pengambilan spesimen swab baik dari tenggorokan maupun dari hidung. Ini harus clear. Kalau enggak macam-macam. Pengambilan sampel yang enggak benar juga menghasilkan analisa yang tidak benar. Belum lagi ke depan kita direpotkan dengan ketidakadaan regen. Dan juga kita mau tahu tipe apa yang Bapak pakai. Saya sudah ada baca, bagus kalau saya lihat. Ada literatur dari laboratorium mereka membuat performance test. Apakah ini dibuat oleh lab masing-masing? Ini perlu kami tanyakan. Seharusnya ini pertanyaan kepala dinas kepada rumah sakit, bukan kami yang anggota DPR. Tapi di kesempatan ini saya menanyakan, ada saya baca Accelerated Emergency Use Authorized Summary COVID-19 RT-PCR Test Laboratory Corporation of America. Saya baca di situ Pak, dengan bagus ada performance testnya, ada kriteria yang menyebutkan dia positif itu apa. Kalau di sini berdasarkan saya baca di sini berdasarkan grafik RNA. Apakah ini dilakukan performance test cek mutu daripada
laboratorium Bapak Ibu sekalian. Itu satu, kita mau bersamakan persepsi. Seharusnya ini yang menggairahkan ini Dinas Kesehatan Kota Medan. Jadi menyatukan persepsi, metodenya, equipmentnya, device-nya, mereknya apa, ROS atau apa. Itu kan harus Dinas Kesehatan ini Pak yang menyatukan, supaya tidak ada terjadi perampasan mayat Pak di rumah sakit. Jadi kita meminta nih Dinas Kesehatan, Pak, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat, itu adalah tanggung jawab monitornya itu Dinas Kesehatan Kota Medan. Apakah ini sudah dilakukan? Makanya lebih miris saya Pak, saya ada bukti Pak. Rumah sakit terima sampel yang mengeluarkan sertifikatnya atas nama laboratorium lain. Ini tidak terdaftar di list 6 rumah sakit yang memang menjadi rekomendasi Kementerian Kesehatan. Dan ini melakukan praktik-praktik. Bahkan Pak, 1 hari 4 juta hasilnya. Kalau hasilnya 1 hari 4 juta, kalau hasilnya 3 hari, 2 hari 3 juta. Bervariasi harganya Pak. Kasihan masyarakat nih Pak, bervariasi di kutip. Saya punya hasil labnya. Kemudian ini kepada laboratorium supaya melampirkan di sertifikat itu tentang grafik yang ada dari equipment itu, yang dari mesin PCR itu bisa di-download grafik RNA itu dilampirkan supaya masyarakat juga percaya buat sertifikat. Sertifikat nggak standar, ada yang teks, ada yang positif. Ini kita minta Dinas Kesehatan Kota Medan ini mengumpulkan Pak di suatu tempat tentang lab PCR ini. Salah Pak, salah cek atau spesimen, salah sampel, salah ambil sampel, begitu dinyatakan positif masuk isolasi. Apalagi saya dengar tadi dari Pak Kusu bisa 3 hari Pak. Jadi selama 3 hari sebelum dapat hasil ternyata dia positif, kemana kawan itu Pak? Kemana-mana bisa mencemari. Iya, tapi kan lama hasilnya Pak, lama hasilnya Pak. Dan keluarga sudah menerima, tapi ada sebagian kecil 1-2 orang di keluarga yang tidak menerima. Ini yang menentang, tidak bisa. Loh, kita kan sudah melakukan sosialisasi, sudah kita jelaskan. Tapi ada, misalnya ada 40 keluarga, ada 2 orang yang tidak menerima. Itulah yang berkeras. Dan ini sudah sampai ke kepolisian Pak. Jadi Pak, sampai pertanyaan Bapak, apakah selain rumah sakit yang dibuat dari Kementerian Kesehatan ini ada 6 bisa menerima pasien? Sudah jelaskan, saya katakan tadi, yang resmi untuk program kalau ini sudah ditentukan. Ada di luar itu Pak, itu namanya mandiri. Ada rumah sakit yang berkemampuan melakukan pemeriksaan, tapi sebagai second opinion saja, yang sifatnya untuk kepentingan kita pribadi, pemeriksaan pribadi, mandiri. Itu nggak bisa kita pertentangkan Pak. Kalau Bapak misalnya bukan saya pertentangkan itu. Iya. Kan tadi saya bilang ada PMK nomor 54 Pak tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat. Iya. Itu ada di tugas tanggung jawabnya. Sudah kita lakukan Pak. Kita ada dekat dari Bapak, ada dana kalibrasi. Yang ini Pak, kegiatan baru yang belum perlu kita lakukan kalibrasi. Alat itu baru, yang apa? Yang sudah alat itu bisa diberlakukan karena dianggap memang sudah memang layak dipakai. Tapi kalau tahun depan kita lakukan kalibrasi. Ini sesuatu yang baru Pak, sesuatu yang baru. Jadi bukan nggak kita lakukan kalibrasi, kita tanggung jawabnya. Gini Pak, rumah sakit USU udah diverifikasi sama Kemenkes. Boleh, rumah sakit ini masih contoh. Siapa? Jadi Bapak bilang ini hal yang baru sedangkan rumah sakit ini bisa terverifikasi. Maksud saya ada rumah sakit juga yang mengeluarkan sertifikat dan menerima tes COVID itu apakah ini memang sudah terverifikasi dengan kementerian? Itu tugas Bapak untuk mengukur. Belum Pak, yang itu yang dijelaskan baru 5, yang lain itu dia punya lab. Dia Baik, izin Pak Kadis, izin Abangda. Baik, untuk lebih mempertegas penjelasan ini kita beri kesempatan ya
kita beri kesempatan Direktur Rumah Sakit Madani sekaligus juga nanti Rumah Sakit Marta Priska Mutatuli untuk menjelaskan hal-hal yang ada saat ini. Nanti setelah diduga kedua rumah sakit ini mengcovidkan pasien yang bercovid. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu Direktur, beredar mengenai hal tersebut bahwa kedua rumah sakit ini